Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar basis data. Kami dari kelompok database hotel yang berisi Rahul Eki Saputra, Muhammad Fadlan Wijaya, Muhammad Michel Trioktavianus Saifullah, itu saya sendiri selaku moderator, Rehana Diatala, Akmal Yusron Rizkiansyah, dan Safina Rizdafai. Slide pertama akan saya bacakan sendiri. Slide pertama berisi Entity Relationship Diagram atau IRD Hotel. Ya, berisi ada entitas admin yang memiliki relasi dengan entitas room, yaitu relasi memeriksa, dan entitas room memiliki relasi dengan room type yang relasinya adalah mempunyai. Selanjutnya, entitas room memiliki relasi dengan resepsionis, yaitu relasi memeriksa. Selanjutnya, resepsionis memiliki relasi dengan transaction, yaitu relasi melayani. Transaksi memiliki entitas melakukan dengan entitas customer. Selanjutnya ada tabel customer. Sintaks pembuatan tabel customer yaitu create tabel customer dan isi field dari tabel customernya. Selanjutnya kita bisa mendeskripsikan customer yang ada di tabel customernya itu, yang ada di bawah ini. Selanjutnya ada memasukkan data pada tabel customer yang memiliki sintaks insert into customer service dan value-nya yang berisi di bawah ini. Selanjutnya ada tampilan isi tabel customer dengan sintaks select bintang from customer dan berisi value dari tabel yang ada di dalam customer berikut. Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Safina. Safina, dipersilakan. Selanjutnya ada tabel room dan room type. Untuk membuat tabel room, kita menggunakan create table room dengan field dan tipe data yang ada di gambar ini. Selanjutnya, untuk melihat tabel yang telah dibuat tadi, kita menggunakan dash room. Selanjutnya untuk mengisi tabel tersebut, kita menggunakan insert into room value dan value-nya ini sesuai yang digambar ini. Selanjutnya untuk membuat table room type sama seperti tabel room, menggunakan create table room type dengan field dan tipe data yang sesuai di gambar ini. Selanjutnya untuk melihat tabel yang telah dibuat tadi, kita menggunakan dex room type. Selanjutnya untuk mengisi dari tabel tersebut, kita menggunakan insert into room type value dan masukkan value yang sesuai dengan gambar di sini. Next. Selanjutnya, untuk melihat tampilan isi dari room dan room type, kita menggunakan select bintang from room. Nah, dari sini kita bisa melihat value yang telah kita isi tadi. Selanjutnya, untuk room type sama seperti room juga dengan menggunakan sintaks select bintang from room type. Selanjutnya ada tabel admin. Tabel admin ini untuk membuatnya kita menggunakan create table admin sama seperti sebelumnya juga menggunakan field dan tipe data sesuai gambar ini. Selanjutnya untuk memasukkan untuk mengisi tabel tersebut kita menggunakan sintaks insert into admin value dengan value yang tersedia di gambar ini. Dan untuk melihat isi dari tabel tersebut, di tabel admin kita menggunakan select bintang from admin. Selanjutnya ada tabel resepsionis. Tabel resepsionis untuk membuatnya sama seperti sebelumnya menggunakan create table resepsionis dengan field dan tipe data dan berapa karakter yang kita inginkan seperti yang ada di gambar ini.
Selanjutnya untuk mengisi tabelnya kita menggunakan sintaks insert into receptionist value dan mengisi value yang ada sesuai gambar ini. Selanjutnya untuk melihat isi dari tabel yang telah kita isi tadi, kita menggunakan select bintang from receptionist. Selanjutnya ada table transaction. Nah, di sini untuk melihat tabel tersebut kita menggunakan DEX transaction dan terlihat ada field dan tipe datanya. Nah, yang di sini kita untuk melihat isi dari tabel transaction tadi yang telah kita isi tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya di sini ada penerapan commit. Commit itu adalah pernyataan SQL yang menandakan penyelesaian transaksi yang berhasil. Dengan menggunakan commit, kita dapat mengakhiri semua transaksi dan menjadikannya sebagai perubahan permanen. Pertama-tama kita akan melakukan start transaction. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan sebuah data dengan menggunakan perintah insert. Lalu selanjutnya kita tampilkan dengan select bintang from receptionist. Lalu lakukan commit. Setelah itu kita cek lagi dengan perintah select bintang from receptionist. Lalu yang kedua di sini kita melakukan start transaction lagi, tapi di sini kita melakukan insert ke tabel customer. Lalu selanjutnya kita cek lagi menggunakan select bintang from customer. Lalu lakukan commit. Next. Lalu selanjutnya ada penerapan rollback. Rollback merupakan pernyataan SQL dan ini menandakan bahwa transaksi belum selesai dengan sukses. Dengan menggunakan rollback, kita bisa melompat ke keadaan terakhir dari sebuah transaksi yang telah di-commit, sehingga batch query berikut tidak akan tercatat di dalam transaksi. Sama-sama kita akan melakukan start transaction. Lalu selanjutnya kita memasukkan data dengan melakukan perintah insert. Selanjutnya kita cek lagi datanya dengan menggunakan perintah select bintang from customer. Lalu lakukan rollback. Setelah di rollback, kita cek lagi menggunakan select bintang from customer agar memastikan datanya sudah ter-rollback dengan sempurna. Next. Selanjutnya ada penerapan save point. Save point adalah tanda khusus di dalam transaksi yang memungkinkan semua perintah yang dijalankan telah dibuat untuk di-rollback, mengembalikan status transaksi ke keadaan pada saat save point. Pertama-tama kita akan melakukan start transition. Lalu kita akan memasukkan data dengan menggunakan perintah insert. Lalu kita akan melakukan save point di data field customer name Michael. Lalu selanjutnya kita akan cek menggunakan select bintang from customer. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah pembuatan user dan pemberian hak akses dengan grant. Grant adalah perintah untuk memberikan hak izin akses database, tabel, dan kolom. Pada slide ini ditunjukkan sintaks untuk membuat user dengan nama Rizka dan Stephen beserta passwordnya menggunakan sintaks create user, username identified by password. Kemudian diberikan seluruh hak akses ke seluruh tabel pada database hotel dengan sintaks grant all privilege on database bintang to username. Kemudian sintaks show grants for username digunakan untuk menampilkan apa saja hak akses yang dimiliki oleh user. Selanjutnya adalah penerapan user untuk pegawai resepsionis yang bernama Aisyah dan Aldi serta memberikan hak akses berupa melihat data pada tabel resepsionis, room type, transaction, dan customer, menambahkan data pada tabel transaction dan customer, dan menghapus data pada tabel transaction dan customer. Pada slide ini ditunjukkan sintaks untuk membuat user bernama Aisyah beserta passwordnya, serta pemberian hak akses kepada user. Selanjutnya adalah penerapan revoke. Revoke adalah perintah untuk menghapus atau mencabut kembali izin akses user MySQL yang sebelumnya telah diberikan. Pada slide ini ditunjukkan sintaks untuk memberikan hak akses berupa insert ke dalam tabel room di database hotel dengan sintaks grant insert on hotel.room to Aisyah. Kemudian hak akses tersebut dicabut kembali menggunakan revoke dengan sintaks revoke insert on hotel.room from Aisyah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Ya, selanjutnya adalah penerapan prosedur untuk menghapus dan mengubah data pelanggan, transaksi, dan ketersediaan kamar. Jadi, stored procedure adalah kumpulan pernyataan atau prosedur SQL yang disimpan dalam database. Stored procedure dapat menerima parameter dan Anda dapat mengatur variabel, menulis pernyataan if, dan lainnya dalam stored procedure. Nah, di sini adalah salah satu contoh implementasi prosedur untuk untuk menghapus data pada tabel customer dan transaksi berdasarkan dari customer ID-nya, customer ID-nya dan juga untuk mengupdate status ketersediaan kamar berdasarkan dari nomor kamar yang diinput pada prosedurnya. Ya, lanjut. Dan ini adalah salah satu contoh pemanggilannya dan keluarnya di sini bisa dilihat sendiri. Yang atas adalah untuk pemanggilannya, inputnya, dan yang bawah adalah hasilnya atau outputnya. Dan berikut ini adalah prosedur untuk memasukkan data ke tabel customer. Ini prosedur ini berfungsi untuk menginput sebuah data customer baru yang dimana yang perlu diinput adalah ID customernya, nama depannya, nama belakangnya, alamat, dan nomor teleponnya. Ini tujuannya agar tidak perlu harus mengetik lagi seperti kayak command insert into atau value, sehingga bisa lebih cepat dan lebih singkat. Ya, lanjut. Selanjutnya dibaca oleh teman saya. Selanjutnya adalah pembuatan prosedur untuk menambahkan data pada tabel transaksi. Untuk membuat prosedur dalam tabel transaksi, kita pertama-tama melakukan penulisan sintaks, yaitu create procedure input transaction. Lalu memasukkan parameter-parameternya, yaitu ada rec, ada cash, ada room, ada start, ada end, dan ada amount. Selanjutnya begin dan masukkan sintaks body dari prosedurnya. Di sini sintaksnya ada insert into transaksi dan tambahkan data-data yang ada dari parameter yang ada di atas. Lalu lakukan update pada tabel room dengan melakukan set pada occupied menjadi bernilai 1 jika room number sama dengan room. Lalu eksekusi prosedur. Selanjutnya adalah selanjutnya ada melakukan pemanggilan pada input transaksi, prosedur input transaksi, yaitu dengan memasukkan atribut parameter-parameter yang sesuai dengan pembuatan prosedur tadi. Bisa dilihat dalam tabel transaksi, data-datanya sudah masuk, dan pada tabel room occupied-nya telah berubah. Next. Selanjutnya trigger. Trigger adalah pembuatan kode SQL yang berjalan secara otomatis untuk mengeksekusi perintah insert, update, dan delete. Biasanya trigger akan dijalankan sebelum atau sesudah proses insert, update, delete. Pembuatan trigger yang ditampung pada tabel riwayat pelanggan ini untuk mengetahui perubahan data pada tabel transaksi, pelanggan, dan kamar. Dalam membuat trigger, kita pertama-tama harus membuat penampungnya berupa tabel. Di sini penampungnya berupa tabel history customer. Lalu untuk membuat trigger, pertama kita melakukan penulisan berupa before delete on customer, lalu memasukkan body dari trigger tersebut. Di sini bodinya berupa sintaks insert into history customer, lalu melakukan set pada customer ID, customer front name, customer last name, dengan memasukkan data-data
yang lama dari tabel customer. Selanjutnya untuk trigger yang kedua sama seperti trigger pertama, tetapi bodinya berisi update history customer dan melakukan set pada nomor transaksi, tanggal transaksi, nomor kamar, dan total pembayaran. Jika customer ID-nya sama dengan data pada customer ID yang ada di transaksi. Next. Dan trigger yang ketiga adalah kurang lebih serupa dengan yang sebelumnya, tapi ini before update pada room. Dalam bodinya berisi update history customer, lalu melakukan set pada room type menjadi data lama yang ada data lama room type yang ada pada tabel room. Jika room number sama dengan data lama yang ada pada room number pada tabel room. Lalu setelah triggernya telah dibuat, kita melakukan pemanggilan pada trigger dengan memasukkan pada prosedur yang sebelumnya telah dibuat. Prosedurnya adalah remove transaksi customer dan lalu memasukkan ID customer dan nomor kamarnya. Selanjutnya, setelah query OK, kita bisa melakukan pengecekan pada tabel history customer dengan melakukan select bintang from history customer. Dan tabel history customer akan muncul. Selanjutnya akan saya berikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.